Yang berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ini juga menjadi pelajaran buat kita. Aisyah radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya aku mendapati Lailatul Qadar, doa apa yang aku panjatkan pada saat itu wahai Rasulullah? Apa yang aku mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu wahai Rasulullah kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat ini pemirsa sekalian, hafalkan ini pemirsa sekalian, mintakan kepada Allah dengan doa ini wahai pemirsa sekalian. Kita adalah hamba pendosa, kita adalah hamba yang banyak melakukan kesalahan, dan Nabi mengajarkan doa kepada Aisyah untuk meminta maaf dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak. Bayangkan kalau kita berdoa bertepatan dengan Lailatul Qadar, minta maaf kepada Allah, selama 1000 bulan kita sedang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pada saat itu Allah akan memberikan maaf kepada kita? Orang yang meminta maaf kepada Allah sekali saja, sangat besar kemungkinan untuk Allah berikan dia maaf. Apalagi jika hamba itu meminta maaf kepada Allah selama 1000 bulan, dicatatkan 1000 bulan dia sedang minta maaf kepada Allah, 83 tahun dia sedang minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak akan memberikan maaf kepadanya? Pasti Allah akan memberikan maaf kepadanya. Oleh sebab itu pemirsa sekalian, catat doa ini dengan baik, hafalkan doa ini dengan baik para pemirsa sekalian. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, bacalah, mintalah, ucapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah zat yang maha pemaaf. Nama dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemaaf. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ditambahkan dengan ucapan karim, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa, engkau mencintai dan suka memberikan maaf ya Allah. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Ini adalah doa yang singkat tapi maknanya sangat dalam pemirsa sekalian. Hafalkan dia, ajarkan kepada keluarga kita, dan mintakan dia sejak malam pertama dari malam terakhir ini, dari 10 malam terakhir ini, sejak malam ke-21 sampai dengan malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Perbanyak doa ini dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita sedang diam, dalam keadaan kita sedang berjalan, terutama dalam keadaan kita sedang sujud di dalam solat-solat kita. Mintakan kepada Allah dengan doa ini. Syekhul Islam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan lebih ditekankan untuk kita membaca doa ini ketika kita sedang sujud dalam solat kita. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, wa aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru fihi minad du'a. Kata Nabi SAW, tempat terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Perbanyaklah doa di dalamnya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu sangat baik dan sangat ditekankan untuk kemudian dibaca ketika kita sedang sujud. Sujud dalam salat maghrib kita, sujud dalam salat isya kita, sujud dalam salat-salat sunnah kita, sujud dalam salat tarawih kita. Baca doa ini pemirsa sekalian. Ataupun dalam keadaan kita sedang berdiri, sedang berjalan, sedang duduk, sedang bersantai, baca doa ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari doa ini? Kenapa Nabi ajarkan kepada Aisyah untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Nabi tidak ajarkan kepada Aisyah untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat misalnya, atau kebaikan yang lainnya? Tapi Nabi ajarkan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya para pemirsa sekalian, kata para ulama, karena di antara makna dari meminta maaf kepada Allah adalah meminta agar Allah melupakan dosa-dosa kita, agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita bahkan dari catatan keburukan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita dan tidak menghukum kita atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Oleh sebab itu Nabi memilih untuk kemudian mengajarkan agar kita meminta maaf kepada Allah, bukan hanya sekedar meminta ampun, bukan hanya sekedar meminta rezeki, bukan hanya sekedar meminta kebaikan dunia dan akhirat, tapi meminta maaf agar apa? Agar Allah tidak lagi mengazab dan mengiqab kita, menghukum kita atas dosa-dosa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Setelah mendengarkan ini pemirsa sekalian,
Apakah kita tidak mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak mau agar dosa-dosa yang begitu banyak yang telah kita lakukan dihapuskan dari catatan keburukan kita, dan kemudian tidak lagi kita diazab oleh Allah? Kita tidak lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa tersebut. Tidakkah kita mau dengan hal seperti ini? Jika kita mau, maka berdoalah dengan doa ini pemirsa sekalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu sangat senang jika kita mengangkat tangan kita dan meminta kepadanya. Allah itu sangat senang jika kita menunjukkan kefakiran kita, kemiskinan kita, kita menunjukkan bahwasanya ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang dengan hal seperti itu pemirsa sekalian. Saya ulangi doanya. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah diriku. Maafkanlah diriku. Jika ada di antara pemirsa yang sangat sulit menghafalkan doa ini dalam bahasa Arabnya, maka hafalkan terjemahannya dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjemahan seperti itu. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Sambil, kata para ulama kita, doa ini dibacakan sambil kita i'tiraf bidzunubina, na'tarifu bidzunubina, sambil kita menunjukkan pengakuan kita kepada Allah atas dosa-dosa yang sangat banyak yang selama ini kita lakukan. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, saya sangat kotor, ya Allah. Ya Allah, saya sangat banyak melakukan dosa dan kesalahan, ya Allah. Dan Engkau yang maha mengetahui tentang dosa dan kesalahan tersebut. Sementara Engkau, ya Allah, adalah zat yang suka memaafkan. Sementara Engkau, ya Allah, adalah zat yang maha pemaaf, suka memaafkan, maka maafkan hambamu ini, ya Allah. Seakan-akan seperti itu sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Karena ini adalah penentuan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Penentuan apakah kita akan keluar dari Ramadan membawa ketakwaan atau tidak. Ini adalah penentuan apakah kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi finalis Ramadan, berhasil dengan bulan suci Ramadan, ataukah kita menjadi orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin adrakahu Ramadan thumman salakha walam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan pergi, namun dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan yang seperti itu para pemirsa sekalian, tapi yang kita harapkan adalah kita keluar dari Ramadan seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa dan kesalahan.